Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi, waftah alaina bima'rifatil ilmi, wa sahil akhlaqana bil hilmi, waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amin. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita pada malam hari ini. Semoga hadirnya kita di sini merupakan sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua, sehingga diampuni dosa kita, ditinggikan derajat kita di dunia dan di akhirat, serta diperbanyak saksi kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan tentang udhiyah atau kurban, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum udhiyah, kemudian dalil-dalilnya, keutamaan-keutamaannya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai membahas syurutul udhiyah atau syarat-syarat kurban, syarat-syarat kurban, syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama, asyartul awal wa syartuha bi an takuna min na'am wa min siwaha bi tasadduqit tasam. Syarat yang pertama adalah hewan yang boleh dikurbankan hanya 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Unta dengan segala macam jenisnya, unta punuk 1, unta punuk 2, sapi dengan segala macam jenisnya, sapi nopo sapi niku biasanya sapi nopo. Nah, pokoknya semua jenis sapi termasuk kerbau itu juga boleh dikorbankan, termasuk jenis sapi itu. Kalau banteng mboten saged, nggih. Kalau kerbau boleh. Kemudian kambing juga dengan segala macam jenisnya itu boleh dijadikan hewan kurban. Selain 3 ini tidak dianggap sebagai kurban. Misalnya jenengan ketika Idul Adha bawa ayam dipotong, nah ini boleh mboten? Ya boleh, berpahala. Berpahala sedekah, tapi sanes kurban, nggih. Sedekah niku dan berpahala. Sedekah sama yang nopo, yang ikut memotong misalnya, itu enggak ada masalah seperti itu, Kemudian syarat yang kedua, asyartu tsani wa antakuna an uyubin salimah a'nillati tungkisulah masaimah. Syarat yang kedua adalah tidak ada aib atau cacat yang mengurangi sesuatu yang dimakan pada hewan. Tidak ada cacat yang mengurangi sesuatu yang dimakan pada hewan kurban. Jadi misalnya cacatnya itu tidak mengurangi sesuatu yang dimakan. Contoh contoh tanduknya patah, ya nggak apa-apa, karena tanduk tidak dimakan. Cuma kalau misalnya kupingnya, telinganya terpotong, ya nggak boleh. Kenapa? Karena telinga itu dimakan. Intinya niki dobitnya, patokannya adalah kalau cacatnya ini mengurangi kualitas atau kuantitas daging atau sesuatu yang dimakan, hewan ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Mengurangi kualitas, contohnya sakit, sakit, misalnya membuat sakit kulit, membuat dagingnya rasanya nggak enak, atau sakit sesuatu akhirnya di dalam hatinya itu ada cacingnya, jadi nggak bisa dimakan. Nah, seperti ini nggak boleh. Kalau ketahuan, kalau tahu di awal seperti itu. Atau misalnya intinya kalau mengurangi kualitas atau kuantitas sesuatu yang dimakan, itu nggak boleh dikorbankan seperti itu. Ini dirinci di sini, Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW
Beliau mengatakan arbaun la tuzzi'u fil adhahi. Ada 4 kriteria yang hewan tidak boleh dijadikan hewan kurban. Al-aura'ul bayyin awaruha. Yang pertama adalah hewan yang buta sebelah. Al-bayyin, dan nampak sekali niku buta. Ya. Wal maridatul bayyin maraduha. Hewan yang sakit dan nampak sekali sakitnya. Wal arja'ul bayyin arajuha, hewan yang pincang dan sangat parah pincangnya. Wal ajfa'ul lati la tanqa, dan hewan yang sangat kurus, ya, sangat kurus sekali. Ini nggak boleh dijadikan hewan kurban. Rasul menyebut 4 ini. Nah, apalagi yang lebih parah. Kalau Nabi melarang yang matanya buta 1, apalagi yang buta dua-duanya. Seperti itu. Kalau Rasul melarang hewan yang kakinya pincang, apalagi yang tidak punya kaki, jelas gak boleh. Seperti itu. Nah, kita rincikan. Falam takun maridatan katsira, tidak boleh hewan kurban itu sakit parah. Walam yakun arajuha wafira, atau yang sangat pincang, ya. Pincang aja nggak boleh, apalagi yang tidak punya kaki. Walaupun dari lahir nggak punya kaki nggak boleh, ya, nggak boleh dijadikan hewan kurban. Dari lahir nggak punya mata, matanya cuma 1, nggak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau sembelihan biasa boleh, disembelih dimakan nggak ada masalah, ya, halal, ya. Cuma kalau khusus hewan kurban itu ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan hewan seperti itu. Laisat bi amya'a wala dzati jarb wala dzati jarab wala bi aura'a wa ajfa'a dzahab. Dan juga bukan hewan yang tidak punya mata sama sekali, atau hewan yang kena penyakit kulit, yang mana penyakit kulit ini menyebabkan dagingnya rusak atau dagingnya nggak enak, ini nggak boleh seperti itu, ya. Gudik, kenapa? Gudik kan nggih, bisa nggih sapi gudik kan nggih. Nah, itu kalau nggak boleh dijadikan hewan kurban. Wala bi aura, dan juga yang matanya 1 nggak boleh juga. Wa ajfa adzhab min syiddatil huzali mukhuha, atau yang sangat kurus sekali, saking kurusnya, ya, kelihatan tulangnya, sumsumnya nggak ada. Ini nggak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau disembelih sendiri nggak apa-apa, ya, dimakan sendiri boleh, sedekah boleh, dijual boleh. Cuma kalau khusus hewan kurban itu nggak boleh. Wala thaula'a, dan juga hewan yang thaula ini gila, ya, hewan yang sapi gila, kambing gila, yang ngamuk, yang pokoknya gila nggih. Ini juga nggak boleh dijadikan hewan kurban seperti itu. Kemudian wal qata'a bi udhnin fassila in bana minha ayyu syai'in famna'i wa syaqqu dunal bayyini lamma yumna'i. Seperti itu. Kemudian telinga yang terpotong itu juga nggak boleh dijadikan hewan kurban. Ngapunten, ini saya ambil nggih. Ini ibarat telinga. Ini telinga nggih, misal seperti ini. Kalau terpotong ada sesuatu bagian yang berkurang, ini nggak boleh, walaupun sedikit, walaupun kecil. Cuma kalau sobek seperti ini nggak apa-apa. Loh, kenapa? Kan tidak ada yang berkurang. Dia cuma sobek saja. Ya, kalau cuma telinga seperti ini nggak apa-apa. Cuma kalau terpotong, ada yang kerowak, ada yang hilang bagiannya, ini nggak boleh. Atau misalnya bolong, dilihat bolongnya, kan bolong ada 2 jenis nih. Bolong yang hilang bagiannya, ada bolong yang cuma bolong. Nah, seperti ini, misalnya bolongnya seperti ini. Nah, ini boleh nggak nih? Boleh. Kenapa? Nggak ada yang berkurang dagingnya. Cuma kalau bolongnya gede, nah berkurang seperti ini, aduh, bablasan. Nah, ini nggak boleh. Paham gini nggih? Intinya telinga itu kalau ada yang berkurang bagiannya itu nggak boleh. Kalau cuma sobek dalam arti belah tetapi tidak ada yang berkurang, atau lubang tapi tidak ada yang berkurang, itu masih boleh dikorbankan. Seperti itu. Kemudian wa in bila kornin awil korning kasar, ya, waduna ilyatin wador'in yustadar kafats. Kalau nggak punya tanduk atau tanduknya patah, atau nggak punya ilyah, nggak punya susu, ya, hewan betina tapi nggak punya susu. Loh, betina boleh, hewan betina boleh dikorbankan, walaupun memang yang lebih afdol, yang lebih utama itu korban dengan hewan jantan, tetapi hewan betina boleh dikorbankan. Nah, hewan betina yang tidak punya tadi susu itu tetap boleh dikorbankan, ya.
wa tuna ilyatin wa dor'in yustadar kafats, seperti itu. Wala tujzi'u in yuqta zanab wa ilyatun minha bi ihdatsin sabab. Kemudian nggak boleh korban dengan hewan yang ekornya terpotong, nggak boleh juga ekornya terpotong, itu juga tidak boleh, seperti itu. Kalau ekor terpotong nggak boleh, tapi kalau lahir tanpa ekor, nah ini dibedakan. Ekor terpotong, aslinya ada buntutnya, tapi kepotong, ini nggak boleh, ya. Cuma kalau dari lahir nggak punya buntut boleh, dibedakan nggih? Kalau awalnya memang punya buntut, kemudian buntutnya terpotong, nggak boleh. Cuma kalau dari lahir nggak punya buntut, boleh. Khusus buntut nggih. Kalau yang lainnya nggak boleh, kaki nggak boleh. Dari lahir nggak punya kaki, tetap nggak boleh. Dari lahir matanya nggak ada satu, tetap nggak boleh. Khusus buntut. Kalau memang dari lahir tidak punya buntut, itu tetap boleh dikorbankan, seperti itu. Kemudian ma'adza'at maqtu'atul lisani wal ba'di au dhahibatul asnani jami'uha awil kafiru ithma yu'athirun naqsu lada alafin ma. Maksudnya apa? Tidak boleh berkorban dengan hewan yang lidahnya terpotong, walaupun sebagian, tidak boleh lidahnya terpotong, itu nggak boleh. Atau semua giginya hilang, nggak boleh, ya, sapinya ompong, hilang, nggak ada gigi sama sekali, nggak boleh. Kalau cuma 1-2 rontok nggak ada masalah. Kalau semuanya nggak boleh. Awil kathir, atau banyak. Gigi sapi pinten? Ada yang tahu jumlahnya? Belum hitung ya. Misal ngeten nggih. Misal gigi sapi 32 misal. Yang copot itu 7 nggak apa-apa. Masih dikit, cuma 32 sisa 2 nggak boleh. Jadi yang nggak boleh itu kalau giginya hilang semuanya atau kebanyakan giginya hilang, ini juga nggak boleh. Ya, nggak boleh juga seperti itu. Waqat usyai'in dhahirin min fakhidhi mu'athirun wa ma biha kayun khudi. Kalau kakinya sebagian paha kaki ada yang terpotong nggak boleh. Mungkin bekas dimakan serigala, kalau zaman dulu ya dimakan serigala, pahanya ada yang rusak bekas luka nggak boleh, dagingnya berkurang nggak boleh, seperti itu. Atau luka, misalnya ada kambing kecantol kawat, luka kelihatan dagingnya kemudian sembuh, nggak boleh karena ada bagian daging yang berkurang. Kalau cuma kai itu dicap besi panas. Zaman dulu seperti itu, zaman sekarang masih ada yang boten niku. Masih nggih, itu enggak apa-apa. Jadi ada bekas dicap besi panas itu masih boleh dipakai untuk hewan kurban. Wala yu'athiru fawatu khisyah kal qarni idla naqsa fi mahiyah. Hewan yang tidak mempunyai napa khisyah niku napa? Ngapunten napa? Bola itu biji kemaluannya itu masih boleh. Masih boleh dipakai untuk hewan kurban, nggak ada masalah, seperti itu. Bahasanya apa? Sanglir nggih. Ya, itu masih boleh dipakai untuk kurban nggih. Ini syarat yang kedua. Syarat pertama harus dari tadi nggih, unta, sapi dan kambing. Syarat kedua tidak ada cacat. Nah, tadi rinciannya tadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, monggo sebelum saya lanjutkan biar nggak terlalu numpuk nanti materinya. Dikebiri, nggak apa-apa juga. Sama dengan sanglir tadi, nggih. Seperti itu. Boleh. Dikebiri boleh, sanglir boleh, nggak ada masalah. Karena pada umumnya itu nggak dimakan, ya, jarang yang makan seperti itu. Kalau ada makan ya berarti ya termasuk orang yang jarang lah seperti itu. Nggih. Kalau daging, lemak, hati, nah itu kan umum dimakan seperti itu. Tadi patokannya adalah mengurangi sesuatu yang dimakan. Nah itu nggak dimakan pada umumnya, berarti ya tidak mengapa, seperti itu. Pertanyaan lagi, monggo. Oke. Dikurangi, ada yang keroak berarti nggih. Kalau cuma sobek seperti tadi misalnya tadi ya. Nah, cuma sobek seperti ini, set. Nah, kan nggak berkurang. Ini boleh. Cuma kalau sampai berkurang seperti ini, ada yang bagian yang hilang, itu nggak boleh. Walaupun telinga. Telinga itu dimakan masuknya.
termasuk laham ya seperti itu. Jadi nggak boleh. Jadi patokannya kalau telinga itu ada sesuatu yang berkurang bagiannya nggak boleh. Cuma kalau sekedar nopo, sekedar sobek dalam artian tadi atau lubang masih ada utuh nggak ada masalah seperti itu. Monggo ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Saya lanjutkan nggih. Kemudian syarat yang ketiga, asyartu tsalits al-waqtul muayyan, waktu penyembelihan udhiyah. Wa waqtuha yadkhulu in syamsun badat min yaumin nahri wa kadzaka in madat muddatu raq'ataini khutbataini khaffat ala madhhabinal makini. Menyembelih korban itu awal waktunya adalah setelah terbit matahari ditambah sholat 2 rakaat dan khutbah 2 kali. Misal nggih, terbit matahari itu jam 6.00, belum boleh langsung nyembelih. Nunggu sekiranya sholat id 2 rakaat dan khutbah 2 kali. Ya mungkin 3 menit 5 menit ya setelahnya seperti itu baru boleh menyembelih. Walaupun yang nyembelih tidak sholat, walaupun ya nggak harus sholat, yang penting berlalunya waktu. Oh sholat id sudah selesai, berarti sudah boleh nyembelih. Gampangannya seperti itu. Terbit matahari, sudah selesai sholat, silahkan menyembelih seperti itu. Kalau sebelum itu jadinya bukan hewan korban, jadinya hewan biasa seperti itu. Wa yantahi fi tsalitsil ayyami in gharabat syamsun amil anami. Ya, kemudian berakhirnya waktu kapan? Pada hari tasyrik ya 13 Dzulhijjah. Jadi 10 Dzulhijjah itu hari Idul Adha masih boleh, 11 masih boleh, 12 masih boleh, terakhir tanggal 13 Dzulhijjah itu terakhir. Jadi 13 Dzulhijjah sebelum maghrib itu masih boleh. Ya, masih boleh. Ini misalnya ya kalau beberapa tempat seperti itu nggih, banyak sapinya, banyak kambingnya, kalau dibuat 1 hari kadang capek di ada waktunya. Seperti itu. Enggak apa-apa, waktunya 3 hari. 4 hari totalnya 4 hari. 4 total 4. Hari Id 11, 12, 13. Seperti itu. Totalnya 4 hari. Nggih. Itu maksimal ya, maksimal. Jadi misalnya gini juga, tanggal 10 belum punya rezeki beli kambing. Ya, tiba-tiba tanggal 11-nya atau bahkan tanggal 13 Dzulhijjah dapat rezeki. Boleh beli kambing korban boleh. Ya, seperti itu. Terkadang seperti itu sampai tanggal hari H belum punya rezeki beli kambing, 11 belum ada, 12 belum ada, tanggal 13 Dzulhijjah ada rezeki beli kambing sembelih dapat pahala korban seperti itu. Kemudian ya waktu yang paling bagus itu kapan? Waktu yang paling bagus maksudnya mulainya nggih, mulainya itu adalah ketika matahari setinggi tombak. Ya, kira-kira waktu duha niku lho. Ya 16 menit setelah waktu terbit matahari. Tapi ya di Indonesia alhamdulillah pasti sudah cocok ini, sudah cocok karena pasti kan setelah sholat Id dan itu udah agak siang. Sarapan dulu biasanya nggih. Apa mboten sarapan? udah cocok, dah waktu yang tepat seperti itu. Nah, kemudian wadzabhu lailan karrahu dan dimakruhkan menyembelih pada malam hari, dimakruhkan. Makruh tidak baik, kurang baik. Tidak berdosa, sah ya sah, cuma kurang baik seperti itu, dimakruhkan. Ya. Kemudian ini syarat yang ketiga harus disembelih tepat waktu. Syarat yang keempat niat. Wa rabi'u syuruti niyatun wala yushtaratul qarnu bidzabhin awwala fajaza taqdim walau mastahdara talaz zamanu ba'daha au qasura. Yang keempat adalah niat. Niat ini penting sekali nggih. Bagi mudhahi, orang yang berkorban paling bagus dia berniat sendiri dan menyembelih kambingnya sendiri. Ini paling bagus. Ini paling bagus karena Rasulullah pun menyembelih kambingnya sendiri. Kalau misalnya disembelihkan orang lain, kapan niatnya? Niatnya ketika ngasih kambingnya. Pak, ini kambing kula, walaupun beberapa hari sebelum hari Id. Titip sini, besok disembelih. Boleh, enggak apa-apa, niatnya sah. Nah, kalau kita tidak punya kambing, kita ngasih uang ke panitia, maka kita mewakilkan niat ke panitia. Nah, ini panitia yang harus berniat nanti. Ya.
Ini saya misalnya mudhohi orang yang mau berkorban. Pak, ini saya nitip uang, tolong belikan kambing, tolong sembelihkan. Ya, maka yang berniat di sini nanti adalah panitianya. Dia meniatkan atas nama yang beli tadi. Seperti ini apa? Tadi nggih caranya berniat. Seperti itu. Atau dibelikan, yang beli nyembelih sendiri juga bagus. Niatnya enggak harus kita menyembelih. Yang penting sebelumnya enggak apa-apa. Sebelumnya enggak apa-apa. Ini harus niat, nggih. Niat korban. Niat korban lillahi taala. Niat udhiyah, niat korban lillahi taala, seperti itu. Kemudian yang sering ditanyakan, ya, boleh enggak berkorban atas nama orang meninggal? Ingat, atas nama orang meninggal. Jadi ini kambing atas nama almarhum. Ya. Menurut pendapat yang kuat, termasuk pendapat Mu'tamad mazhab Syafi'i, tidak boleh kecuali almarhum atau almarhumah berwasiat. Ya. Tolong nanti kalau sudah punya uang belikan kambing korban atas nama saya. Ternyata meninggal duluan, baru boleh. Seperti itu. Dan kambingnya atau sapinya semuanya harus disedekahkan. Tidak boleh anak keturunannya mengambil sedikit pun. Seperti itu. Nah terus gimana? Ya. Solusinya kalau tidak berwasiat gimana? Kalau tidak berwasiat, pendapat yang kuat tidak boleh. Ada yang membolehkan, memang ada membolehkan. Cuma yang membolehkan sama. Ujung-ujungnya nanti anaknya, misalnya orang tua nggak pernah berwasiat, orang tuanya dulu nggak pernah berwasiat, korban nggak pernah. Kita sebagai anak inisiatif berkorban atas nama almarhum atau almarhumah. Menurut pendapat yang boleh memang boleh, ada pendapat yang membolehkan. Cuma nanti ujung-ujungnya dagingnya 100% harus disedekahkan, nggak boleh diambil sama anak keturunannya. Nah, terus gimana kalau mau tetap makan? Caranya adalah niatnya tetap atas nama kita, tapi pahalanya untuk almarhum itu malah boleh. Kambingnya atas nama saya tetap yang masih hidup, tapi niatkan, ya Allah ini korban saya atas nama saya niatkan pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua saya, malah boleh. Sepakat ulama, dan kita boleh makan dagingnya. Seperti itu nggih. Ini banyak seperti itu. Korban atas nama almarhum atau almarhumah, anaknya ikut makan bagian dagingnya. Nah ini nggak boleh. Seperti itu. Makanya kalau kita pengen korban atas nama orang yang sudah meninggal, bagusnya tetap nama kita, tapi kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal atau simbah kita, nggak apa-apa. Seperti itu. Kalaupun kita pengen tetap atas nama almarhum atau almarhumah, konsekuensinya dagingnya 100% harus disedekahkan kepada fakir miskin. Nggak boleh dimakan sendiri, nggak boleh walaupun sedikit. Seperti itu. Makanya ini daripada kita nggak bisa makan, niatkan saja atas nama kita, tapi pahalanya untuk almarhum atau almarhumah. Ini pahami ini, ya, ini penting sekali seperti itu. Ya. Itu pun tadi ya, ini pendapat yang lemah, pendapat yang kuat tidak boleh kecuali berwasiat. Ini mazhab Syafi'i. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, monggo. Ada waktu penyembelihan itu orang yang menyembelih itu belum pernah sholat dan tidak pernah puasa. Sama sekali tidak pernah ke masjid. Apakah boleh untuk menyembelih? Ya. Orang yang menyembelih nggak pernah sholat sama sekali, nggak pernah puasa sama sekali, nggak pernah ke masjid sama sekali. Berarti Jumatan betul pernah nih, wah nggak pernah. KTP Islam tapi ya. Nah ini dulu pernah saya bahas pembahasan tarikus sholah, orang yang tidak sholat sama sekali. Di dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat sama sekali, kalau alasannya males, dia masih Islam tapi fasik. Fasik ini orang pelaku dosa besar. Ya, tapi masih Islam. Jadi masih boleh sembelihannya. Pendapat mazhab Hambali ini keras. Ya, Imam Ahmad mengatakan orang yang enggak sholat sama sekali ini udah keluar dari agama Islam. Makanya hati-hati, sebagai bentuk kehati-hatian, yang nyembelih ya yang sholat, seperti itu. Ya, nanti ada pendapat lagi loh. Ahlu kitab aja boleh, memang ada pendapat. Nasrani dan Yahudi boleh nyembelih, cuma ini khilaf lagi nanti ulama debat. Nasrani zaman dulu zaman sekarang beda.
Makanya untuk kehati-hatian zaman sekarang orang Islam banyak, yang sholat banyak lebih diutamakan, yang pintar nyembelih banyak lebih diutamakan yang seperti itu, biar tidak masuk ke perdebatan seperti itu, nggih. Ngeten nggih? Ya. Ada pertanyaan lagi monggo? Tentang korban. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang keempat, niat. Ya. Ini penting panitia meniatkan, ya, walaupun sebenarnya tidak harus disebut nama. Cuma nggak apa-apa disebut nama, biar hati-hati, biar nggak lupa niat. Kadang-kadang kalau nggak disebut nama nanti lupa niat, asal nyembelih, lupa. Makanya untuk kehati-hatian mending disebut namanya. Allahumma ya Allah, hadza minka, ini darimu, ya, wa ilaika untukmu, fataqabbal, maka terimalah, min dari bapak siapa, ibu siapa, ya, yang nyembelih yang ngomong seperti itu. Kemudian syarat apa namanya? Tadi nggih, niat, saya ulangi lagi, niat itu bisa ketika menyembelih, baik si orang yang berkorban atau panitia, boleh ketika sebelumnya, ketika ngasih hewannya ke panitia. Ya, kalau ngasih uang belum bisa berniat. Ngasih uang kan cuma uang, bukan hewan. Kalau ngasih uang kita harus wanti-wanti. Pak, ini uang saya, nanti jenengan meniatkan atas nama saya. Ini baru. Ya, seperti itu. Harus jangan lupa. Panitia itu wakil. Ya harus amanah, jangan sampai lupa meniatkan orang yang memberi uang. Tapi kalau misalnya ngasihnya kambing, ini misal saya punya kambing nggih, saya kasih ke panitia, Pak, ini kambing saya tolong sembelih. Saya dah niat, saya niat udhiyah, ini kambingnya. Walaupun Pak yang nyembelihnya, tukang jagalnya nggak niat sama sekali, sah. Udhiyahnya sah, kurbannya sah. Karena kita sudah berniat ketika ngasih hewannya. Yang masalah tadi ngasih uang. Kalau ngasih uang berniat belum bisa. Ya, jadi harus panitia korban meniatkan ketika menyembelih tadi. Seperti itu nggih. Ya, ini harus diperhatikan. Itu emang kalau niat harus diomongkan. Enggak harus diomongkan, dalam hati boleh. Dalam hati boleh, cuma untuk kehati-hatian tadi, bagi penyembelih sebutkan aja. Allahumma ya Allah, hadza minka wa ilaika fataqabbal. Terimalah dari, seperti itu. Sebagai bentuk niat juga dalam hati kita niat, saya niat korban atas nama orang yang memberi uang tadi. Seperti itu. Ini untuk ini aja kehati-hatian. Kadang kita lupa seperti itu. Ngerti nggih? Ya. Syarat yang kelima, monggo. Kalau rombongan sapi itu kan kita masih ke panitia, Pak. Ya. Itu yang meniatkan kan tetap Panitia nggih. Ya. Kalau yang saya kan belum sah gitu. Belum sah karena belum ada hewannya. Seperti itu, belum ada hewannya. Jadi yang niatkan panitia. Seperti itu. Okay. Jadi yang meniatkan harus panitia. Karena tadi ketika kita ngasih uang kan baru ngasih saja, seperti itu. Kemudian sekarang syaratul khamis. Syarat yang kelima, terakhir gini jam 7:30. Asinul muzzi. Umur hewan korban. Tamamu khamsin min sinina fil ibil an sanataini baqarun laisat takil. Kalau onta harus 5 tahun lewati mawon nggih, mboten enten onta di Indonesia. Ada di kebun binatang nggih. An sanataini baqarun laisat takil. Kalau sapi harus 2 tahun. Sapi harus 2 tahun. Wal ma'zu mithluha. Kambing Jawa nggih, kambing kacang niku harus 2 tahun juga sama. Sapi dan kambing Jawa itu harus 2 tahun. Ya. Wa fi dhani kafa insanatun tammat. Adapun kambing napa kambing Jawa sama kambing apa? Wedhus gembel niku napa? Gibas, nggih. Domba. Itu 1 tahun boleh. 1 tahun boleh, nggih. Illa idza ma ajta'at min qabli. Bahkan kurang dari 1 tahun boleh dengan syarat giginya sudah bowel tadi, sudah apa? Ya, sudah niku. Jadi kambing domba itu boleh walaupun belum 1 tahun, misal 8 bulan, tapi sudah powel boleh. Ya, tapi kalau belum karena makannya lembut terus, setahun boleh. Tapi kalau kambing Jawa harus 2 tahun, harus 2. Ini umur dalam hewan kurban. Enggak boleh kita kurang dari itu, seperti itu. Enggak boleh kurang dari itu. Oke. Terus kemudian an sab'atin qad azza al ba'iru wa baqarun bisairihil yasiru.
Unta dan sapi itu boleh atas nama 7 orang. Satu sapi boleh atas nama 7 orang. Boleh nggih, nggak harus wajib. Boleh satu sapi atas nama satu sendiri boleh, 1 orang boleh. Satu sapi 5 orang boleh. Nggak harus 7, maksimal 7. Dan tidak wajib harus sama bayarnya, nggak harus. Ya, boleh beda-beda iurannya. Yang penting maksimal atas nama 7 orang. Siapapun boleh seperti itu, ya. Kemudian walaisa syarton ittifaqun niyah idjazatar kuba'dihim dohiyah. Satu sapi boleh 7 orang, itu nggak harus niatnya sama, Misal gini, nggih. Iuran sapi 7 orang. Berapa nih? 5 orang niatnya korban. 2 orang ini pedagang daging. Jadi memang nggak niat korban. Aku tak melu patungan, tapi mengko dagingnya tak pek kabeh, soalnya tak dol. Boleh. Jadi nggak harus semuanya korban. 7 orang ya, beli 1 sapi. 7 korban, 2 orangnya pedagang daging. Boleh. Makanya kalau misalnya ada sapi kok kurang, tawari orang yang jualan daging, mau nggak ikut patungan? Genepi tok. Ya, tapi nanti dagingnya balik semua. Boleh, nggak apa-apa. Yang dapat pahala yang korban. Ya, seperti itu. Paham ini nggih? Jadi nggak harus 7 itu korban semua, enggak. Ini solusi kalau nopo kadang di beberapa tempat itu kurang beberapa orang. Ya, udah 5 kurang 2. Wah, susah nyarinya, nggak ada lagi. Tawari orang yang jualan daging, mau nggak ikut patungan? Nanti dagingnya untuk jenengan, ya, bagian jenengan untuk jenengan dijual, silahkan, nggak apa-apa. Seperti itu, ya. Nah, nanti masalah pembagian insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ngeten nggih? Monggo kalau ada pertanyaan tentang korban nggih, monggo. Sinten? Nggih. Ya, yang tidak, ya, disunahkan ketika masuk 1 Dzulhijjah untuk tidak motong kuku dan motong rambut. Semua jenis rambut kepala, di wajah dan lain-lain tidak dipotong sampai hewannya disembelih. Bagi siapa? Bagi mudhohi, orang yang berkorban. Berkorban siapa? Kalau yang nyembelih yang enggak, kalau enggak berkorban, khusus bagi orang yang berkorban saja. Dianya saja, bukan keluarganya enggak. Seperti itu. Misal kita berkorban 1 kambing, ya udah kita sendiri yang tidak disunahkan, tidak motong kuku, tidak motong rambut bagian manapun. Seperti itu. Disunahkan, ya. Kalaupun dipotong nggak berdosa, tidak berdosa, cuma ya makruh saja, kurang bagus, kurang afdol. Seperti itu. Karena hikmahnya kenapa tidak disunahkan dipotong? Karena nanti harapannya ketika kita di akhirat semua bagian tubuh kita diselamatkan dari api neraka. Maka jangan ada yang dipotong. Seperti itu. Ngerti nggih? Dalam 1 hari Pak itu, Pak. Apa? Dalam 1 hari enggak itu. Dari awal 1 Dzulhijjah sampai disembelih hewannya. Jadi 1 Dzulhijjah sampai disembelih hewannya. Seperti itu. Kalau disembelihnya tanggal 13 ya sampai tanggal 13. Misalnya telat misalnya kan ya, sampai tanggal 13 seperti itu. Monggo ada pertanyaan lagi? Itu mengenai patungan itu apa cuma maksimal 7? Soalnya kan saya pernah dengar ada yang sampai orang lebih dari 7, ada orang 1 kampung, Nggih. itu bisa nggak? Kalau patungannya lebih dari 7 boleh, tapi atas namanya tetap 7 harus. Nggak boleh misalnya gini, 1 sapi atas nama RT dan 40 orang, ya itu bukan korban namanya, ya bukan korban, jadinya sapi sedekah biasa. Terus gimana solusinya? Patungan, misalnya yang sering terjadi sekolah ya, misalnya ini sapi atas nama SMP 1 misalnya, ya itu bukan korban namanya, karena lebih dari 7 orang atas namanya. Terus gimana? Buat surat edaran SMP 1 dengan kepala sekolah, patungan setiap santri, setiap murid misalnya berapa puluh ribu untuk beli sapi. Terkumpul akan dibuat sapi korban atas nama 7 orang. Pak kepala sekolah, guru senior misalnya, komite, ketua OSIS dan lain-lain. 7 orang tetap. Jadi patungan boleh tidak terbatas. Tetap atas namanya 7 orang. Seperti itu. Dan 7 orang ini nanti meniatkan
saya walaupun karena dia sudah dibantu, saya niatkan pahalanya untuk semua yang iuran. Seperti itu. Ngeten nggih? Jadi kalau atas namanya tetap 7 orang, nggak boleh lebih. Adapun iuran bebas. Seperti itu. Misal satu keluarga patungan. Satu keluarga patungan, ada apa? Ada satu rumah ada 7 anggota keluarga patungan. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dapat berapa? 500 misalnya. Dapat 3,5 juta. Beli satu kambing ya atas nama satu orang, nggak boleh atas nama keluarga, nggak boleh ya. Patungannya boleh sekeluarga, tetap atas namanya satu orang. Kalau kambing, sapi patungannya boleh satu sekolah, satu kampung, satu PT misalnya, tetap atas namanya maksimal 7 orang. Seperti itu, ngeten nggih? Ya. Terus dinamakan apa? Ya nggak sah. Atas nama PT, PT itu bukan orang, harus 7 maksimal. Seperti itu, harus muayyan, orang yang jelas. Seperti itu, maka dipilih 7 orang ini siapa ya, dan nanti 7 orang ini meniatkan, ya Allah ini pahalanya untuk semua yang iuran. Seperti itu. Ngeten nggih? Ya. Monggo pertanyaan lagi. Nggih. Sembelih sendiri di rumah. Boleh-boleh aja. Cuma tetap harus ada yang dibagikan nanti nggih. Harus ada yang dibagikan ke fakir miskin, seperti itu. Ya. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini yang sering jadi masalah, bahwasannya korban itu harus ada yang diberikan fakir miskin. Kalau misalnya tidak ada, korbannya nggak sah. Contoh ini terjadi ya, satu komplek itu orang kaya semua, orang mampu semua, nyembelih kambing sama sapi dibagikan cuma satu komplek, itu nggak sah semua korbannya. Kenapa? Karena baliknya ke orang-orang yang mampu. Ya, harus ada bagian, nggak semua nggih, harus ada beberapa bagian dibagikan ke fakir miskin. Ya nanti ada kita bahas nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya, seperti itu. Monggo, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, saya tutup nggih. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.